进去你就知道了。东方洛。 Terlihat Rong-er membawa Yuchu ke dalam goa untuk melihat jasad Dongfang Luo. Alasan ia membawanya ke sana karena Rong-er ingin menceritakan sebuah kisah masa lalu. Di saat dulu, Dongfang Luo bersama Tusan adalah teman semasa kecil. Akibat suatu insiden dan kesalahpahaman, Tusan membunuhnya dan menjadi merasa bersalah. Karena hal itu, Tusan ingin menghidupkannya kembali untuk menebus kesalahannya. 都是因为身不由己。有什么比东方洛的陵园还要重要的？我希望的是人和妖之间不再有敌。Yuchu segera menemui Tusan untuk membersihkan tangannya. Tusan lantas meminta supaya ia tidak melakukan ini lagi. Tetap saja Yuchu keras kepala. Lalu untuk yang terakhir kalinya, ia mengungkapkan perasaannya dan sangat menyukai Tusan. Namun sayang, Tusan menolak cintanya dan meminta ia untuk bersikap dewasa, mengingat hubungan mereka hanya sebatas teman saja. Karena hal tersebut, Yuchu merasa sedikit patah hati, namun ia berusaha untuk bersikap tegar dan berlapang dada. 因为你所求之事远不可能，可以退下了。 Sebenarnya, Tusan juga menyukainya karena ia adalah seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap keselamatan siluman Gunung Tu. Ia tidak bisa memikirkan masalah percintaan. Lalu keesokan hari, Yuchu mencoba berdoa kepada pohon kepahitan. Kebetulan di saat itu, Tusan berada di dalam inti pohon kepahitan. Ia pun lantas menurunkan bunga Yu. Awalnya Yuchu sangat senang karena berpikir ia berjodoh dengan Tusan. Sayangnya tidak ada satupun dari bunga Yu jatuh ke tangannya. Ternyata itu sengaja dilakukan oleh Tusan untuk menghilangkan obsesi Yuchu kepadanya. Meski berat ia melakukan hal tersebut, Tusan terpaksa melakukannya demi kebaikan mereka berdua ke depannya. Singkat cerita, Yuchu memutuskan untuk pergi meninggalkan Gunung Tu supaya menghilangkan obsesinya kepada Tusan. Tidak ada yang tahu ia hendak pergi, kecuali kedua temannya yaitu Jiu Sang bersama Liu Sang. Setelah berpamitan kepada mereka, ia pun segera pergi. Tak lama kemudian, Tusan datang ke kamarnya dan melihat Yuchu telah pergi dan meninggalkan sumber api dewa di atas meja. Sedangkan Yuchu yang baru saja melangkah keluar meninggalkan Gunung Tu dihentikan oleh Yaya dan tidak setuju kalau ia pergi. Pertarungan sempat terjadi, namun sekarang Yuchu jauh lebih kuat. Yaya tidak mampu mengalahkannya. 你是拦不住我的。你当真要离开？ Tak lama kemudian, Rong-er datang ke sana dan bertanya kenapa meninggalkan api dewa di dalam kamarnya. Yuchu menjawab, semua siluman takut terhadap api dewa. Maka dari itu ia meninggalkan sumber api dewa di dalam kamarnya untuk mereka semua. Agar kedepannya Tusan, Yaya bersama Rong-er memiliki api dewa tersebut. Anggap saja ucapan terima kasihnya terhadap mereka yang sudah merawatnya selama ini. Yuchu segera pergi dan lagi-lagi dihadang oleh seseorang. Namun kali ini lebih spesial, yaitu Tusan. Siapa sangka Tusan tidak menghentikannya dan kedatangannya kali ini ingin mengambil barang miliknya yang saat dulu pernah ia berikan kepada Yuchu. 涂山放在你那儿的东西，涂山放在你那儿的东西，留下这些，你可以走了。 摇曳又何惧？缠绕，不负这一生。 Singkat cerita, adegan berpindah ke sebuah tempat sedang diadakan kompetisi bela diri yang diadakan oleh keluarga yang sangat terhormat yang bernama Keluarga Nanggong. Yang memimpin jalannya kompetisi tersebut putra pertama keluarga Nanggong bernama Tuan Si. 报个名。 Kebetulan Yuchu datang ke sana dan ia pun segera mendaftar. Setelah selesai mendaftar, ia melihat kompetisi tersebut sudah dimulai.
Di waktu bersamaan, Tusan terus memikirkan Yuchu dan ia belum bisa move on darinya. Rasa penyesalannya kian mendalam karena sudah mengabaikannya. Ia pun terpaksa mengorbankan perasaannya demi tanggung jawabnya sebagai pemimpin klan siluman. Ternyata saat ini Tusan menggunakan pohon kepahitan untuk mencari keberadaan Siji. Setelah berhasil menemukan keberadaannya, Siji langsung diteleportasikan menuju ke pohon kepahitan. 是怎么找到我的？苦情树都能追踪到你的气。东方月初参加一气盟，我又怎么会错过呢？ Di sisi lain, Yuchu masuk ke arena untuk bertarung. Karena kekuatannya saat ini sudah jauh meningkat, tidak sulit baginya mengalahkan lawannya. Bahkan ia menggunakan kekuatan siluman. 承让了。这不是人族的招式。 Semua orang pun sangat terkejut karena ia seorang manusia, namun kenapa bisa menggunakan kekuatan milik siluman. Tuan Si lantas turun ke arena dan menuduhnya sebagai mata-mata yang sudah bekerja sama dengan siluman untuk menghancurkan keluarganya dalam mengikuti kompetisi tersebut. Tentu saja, Yuchu menepis semua tuduhannya. Tuan Si berniat melakukan 10 kali serangan. Apabila Yuchu berhasil menahan, maka ia lulus kompetisi bela diri. Alhasil, Tuan Si dipermalukan oleh Yuchu di muka umum. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Tuan Si menggunakan senjata pusaka berupa pedang. Tetap saja ia tidak mampu mengalahkan Yuchu. Tiba-tiba saat sedang bertarung, Yuchu masuk ke dalam alam bawah sadarnya, yang dimana itu perbuatan Siji, yang menariknya kembali ke Gunung Tu, supaya membunuh Dongfang Luo, supaya Tusan bisa jatuh ke pelukannya. Yuchu hampir saja terpengaruh, beruntung ia berhasil melepaskan diri, dan tidak terhasut oleh Siji. Melihat itu, Tusan lantas tersenyum. Menggunakan seluruh kekuatannya, Tusan segera menyegel Siji ke dalam pohon kepahitan. Nanggong 少主不会食言吧？出，通过。 Setelah berhasil mengalahkan Tuan Si dan mempermalukannya, Yuchu akhirnya lulus kompetisi bela diri tersebut. Kebetulan, Yaya bersama Lai datang ke sana. Melihat mereka, Yuchu segera menghampiri. Yaya bertanya kapan ia akan kembali, karena terakhir ditinggal oleh Yuchu, Tusan tidak pernah keluar dari kamar. Yuchu menjawab, ia ingin menjadi terkenal, dengan begitu semua orang akan mengenalnya, dan ia pun bisa memperjuangkan manusia dan siluman untuk hidup damai, tanpa perselisihan lagi. Itulah tujuannya saat ini. Mendengarkan hal tersebut, mereka pun tidak bisa mendesaknya untuk kembali. 人妖和平这条路，走了。 Saat berada di rumah, Yuchu didatangi oleh Fu Cheng dan memintanya agar menjadi pemimpin organisasi Wisma Api Dewa sebab ia adalah keturunan asli keluarga Dongfang. Sayangnya, Yuchu menolak untuk menjadi pemimpin. Kedatangan Fu Cheng ke sana bukan hanya untuk itu. Ia juga menyampaikan informasi Tuan Besar keluarga Nanggong sudah meninggal dunia secara misterius. Dan saat ini, Tuan Si, putranya, menjadi pemimpin keluarga. Di sisi lain, Dongfang Luo sebentar lagi akan hidup dari kematiannya. Hal itu pun dapat dirasakan oleh Tusan. Dengan segera ia pergi ke goa tersebut dan benar saja Luo telah bangun setelah mati suri selama ratusan tahun. 这虚与小气之间几百年。 Adegan lalu berpindah ke masa lalu. Di saat itu, klan siluman di Gunung Tu dibantai oleh organisasi Wisma Api Dewa.
Rong yang masih kecil di kala itu selamat dari pembantaian. Ia pun dipanggil oleh Tusan dan diajak bersembunyi. Kebetulan di sana juga ada Dongfang Luo, ia pun menyuruh mereka pergi, sedangkan ia akan menghampiri kakak seniornya di sana. Di saat mereka berdua berusaha kabur, tiba-tiba mereka ditangkap oleh organisasi Wisma Api Dewa. Siapa sangka itu semua ulah dari Luo yang cepu dan melaporkannya kepada kakak seniornya supaya ia mendapatkan jasa. Dari sanalah Tusan menjadi sangat kecewa dan sangat dendam kepadanya. Singkat cerita, mereka berdua pun dipenjara. Tusan berusaha keras untuk menghancurkan penjara tersebut, namun sayang sudah disegel. Tak lama kemudian, Luo datang ke sana. Tanpa berpikir panjang, Tusan langsung membunuhnya. Ternyata kedatangan Luo untuk melepaskan mereka berdua dari penjara. Ia tadi hanya bersandiwara saja supaya bisa mendapatkan kepercayaan dari kakak seniornya. Segel di penjara itu pun dilepaskan dan akhirnya Luo meninggal dunia. Dari sanalah Tusan sangat merasa bersalah kepadanya. Maka dari itu ia berniat menghidupkannya kembali dan menyimpan jasadnya selama ratusan tahun. Lalu kemudian Luo diperkenalkan kepada Rong Yaya beserta tetua Buzu. Karena sudah lama mati suri, saat ini Luo tidak memiliki kekuatan ataupun kemampuan apa-apa. Maka dari itu Tusan mengizinkannya untuk tinggal di Gunung Tu. 多谢。不客气，不客气。 可是想清楚了， Saat sedang mengobrol berdua, Tusan bercerita orang yang membuatnya bisa hidup kembali itu semua berkat seseorang yang bernama Yuchu, satu-satunya manusia yang sempat tinggal di Gunung Tu selama ini. Keseharian Luo menghabiskan waktunya mencari tanaman obat karena bagaimanapun juga ia memiliki bakat tentang ilmu pengobatan. Tanpa sengaja ia melihat sebuah rumah tepat di depan Gunung Tu. Liu Sang menjawab itu rumah milik Yuchu. Namun rumah tersebut bukan bagian dari Gunung Tu. Mendengarkan hal itu, Luo sangat ingin sekali bertemu dengannya untuk mengucapkan terima kasih. 东方月初是他。多谢恩人慷慨救命。 Singkat cerita, ia pun berhasil bertemu dengan penyelamatnya. Yuchu sangat terkejut melihat Dongfang Luo sudah hidup kembali. Di sana, Luo mengucapkan terima kasih kepadanya dan ia juga tahu Yuchu merupakan keturunan asli keluarga Dongfang. Tidak seperti dirinya yang hanya merupakan murid organisasi Wisma Api Dewa di saat dulu. Baru saja bertemu, Yuchu sudah mengerjainya. Ia menyuruh Luo untuk duduk yang dimana kursi tersebut sudah ia rusak. Alhasil, Luo yang baru saja duduk langsung terjatuh. Yuchu pura-pura bersedih dan beralasan kursi tersebut peninggalan ibunya. Merasa bersalah, Luo bersedia memperbaiki. Memanfaatkan kesempatan, Yuchu juga meminta ia untuk memperbaiki rumahnya. Karena Luo sangat polos, ia pun juga bersedia melakukannya. Sesaat, Luo teringat kedatangannya ke sana juga ingin memberikan sebuah kitab teknik kehampaan dari keluarga Dongfang. Saat dulu, ia sering membaca kitab tersebut. Akibat suatu insiden, bukunya terbakar. Setelah ia mati suri cukup lama dan hidup kembali, untung saja ingatannya mengenai isi kitab itu belum hilang dan ia pun segera menulis ulang dan diberikan kepada Yuchu sebagai keturunan asli keluarga Dongfang. Singkatnya, Tusan mendapatkan informasi dari Rong saat ini terdapat kasus beberapa wanita menghilang saat di malam hari. Tuan Si, pemimpin keluarga Nanggong, menuduh siluman sebagai pelakunya. Apabila mereka tidak cepat bertindak, takutnya klan siluman akan difitnah sebagai pelakunya. Di waktu bersamaan, Yuchu mencoba mempelajari teknik kehampaan. Namun anehnya, ia merasakan kekuatan teknik kehampaan seperti berlawanan dengan kekuatannya saat ini. Sehingga teknik kehampaan itu sulit untuk dipelajari. Tak lama kemudian, Fu Cheng datang ke sana, membawakan informasi. Banyak wanita yang menghilang akhir-akhir ini. Tuan Si, pemimpin keluarga Nanggong, menuduh siluman sebagai pelakunya. Di malam hari secara diam-diam, Tusan pergi ke rumah Tuan Si untuk mencari bukti karena ia curiga Tuan Si dalang dibalik penculikan para wanita saat ini.
Tanpa sengaja ia melihat Tuan Xi bertemu dengan salah satu siluman misterius. Saat ini Tusan tidak tahu siluman itu adalah Gu. Dan di sana kita pun mengetahui yang membunuh Tuan Besar atau ayahnya Tuan Xi adalah Gu. Dan itu permintaan dari Tuan Xi sendiri supaya ia bisa menjadi pemimpin keluarga.方月初 Secara kebetulan, Yu Chu datang ke sana. Ia pun bertanya kenapa Tuan Xi menuduh siluman sebagai pelaku yang menculik beberapa wanita akhir-akhir ini. Kalau memang benar, Yu Chu meminta buktinya. Tentu saja Tuan Xi tidak memiliki bukti dan main asal tuduh saja. Karena baginya, siluman adalah jahat yang harus dibasmi dari muka bumi. Dari kejauhan, Tusan melihatnya. Ia pun merasa rindu karena sudah lama tidak bertemu, namun ia tidak berani untuk menghampiri. 他就是东方月初。 Sementara itu kita diperlihatkan penjara Hutian, penjara yang mengurung siluman jahat di muka bumi. Salah satu siluman naga, kita sebut saja namanya Bambang, dan ia dikenal sangat jahat dan kuat. Ketua penjara tersebut seorang wanita bernama Jian dari klan manusia. Ia memiliki bakat, yaitu dapat mencium aura siluman jahat. Maka dari itu, klan manusia mempercayakan kepada Jian untuk menjadi ketua penjara. Di malam hari, saat Fu Cheng hendak tidur, ia didatangi oleh seorang pria asing ke kamarnya bernama Rusan. Rusan adalah siluman mata keranjang alias penggoda wanita. Menggunakan ketampanannya, ia pun mencoba menggoda Fu Cheng. Di sana, Fu Cheng tidak melawan sebab ia menaruh curiga siluman cabul yang menculik wanita selama ini adalah siluman di hadapannya. Di sana, Rusan mengajak ia untuk bertemu esok malam. 明晚你就知道了。 Dengan segera, Fu Cheng menceritakan masalah itu kepada Yu Chu. Mendengarkan hal tersebut, Yu Chu memiliki sebuah ide. Keesokan harinya, ia pun pergi menemui Jian dalam meminta bantuan sebab ia sudah menemukan siluman cabul yang menculik wanita selama ini. Mereka berdua pun lantas bekerja sama. Saat di malam hari, Rusan datang kembali ke kamar Fu Cheng untuk menggodanya. Namun siapa sangka itu bukanlah Fu Cheng, melainkan Jian. Dari sanalah Rusan baru sadar dirinya dituduh atas dugaan siluman cabul yang menculik para wanita. Merasa tidak pernah melakukan hal tersebut, ia pun memilih kabur dari sana. Setelah berhasil melarikan diri, ia mendapatkan kupu-kupu informasi dari seseorang yang mengajaknya bertemu. Fu Cheng mengerahkan pasukan untuk mengejar siluman cabul tersebut, namun tiba-tiba ia diculik. Hilangnya Fu Cheng membuat mereka semua menjadi panik dan segera menyebar pasukan untuk melakukan pencarian. Jian merasa penculiknya adalah Rusan, siluman cabul yang baru saja gagal ia tangkap. Ternyata Rusan adalah muridnya Rong Er dan ia saat ini dituduh sebagai siluman cabul yang menculik para wanita. Tentu saja ia menepis tuduhan tersebut dan berani bersumpah bukan ia pelakunya. Ia memang sering menggoda wanita namun tidak pernah mencabuli ataupun menculik. Maka dari itu Rusan dipinta untuk tidak melakukan apa-apa. Klan siluman Gunung Tu akan mencari pelaku sebenarnya untuk membersihkan nama baiknya. Di tempat lain, Fu Cheng yang hilang kesadaran, energinya diserap oleh Gu yang ternyata penculiknya. Di sana juga ada Tuan Xi. Dalam keadaan setengah sadar, Fu Cheng melihat mereka berdua, namun pandangannya masih samar-samar. 现在有了这最后一份线索，在那里。 Singkat cerita, Yu Chu dan yang lainnya berhasil menemukan keberadaan Fu Cheng. Di sana, Fu Cheng berkata, ia tidak bisa mengingat wajah penculiknya. Namun ia berhasil mendengarkan percakapan kalau penculik barusan hendak menyerang penjara Hutian untuk melepaskan seluruh siluman jahat yang saat ini di penjara. Di waktu bersamaan,
Tusan juga mendapatkan informasi wanita yang menghilang secara misterius saat ini adalah pekerja di penjara Hutian. Maka dari itu, Tusan segera pergi ke penjara tersebut untuk melakukan pengecekan. Sementara di penjara Hutian, Tuan Si membantu Gu dalam melepaskan seluruh siluman di dalam penjara. Setelah itu, Gu menemui Bambang siluman naga dan meminta ia untuk bekerja sama dengannya. Dengan iming-iming, Gu akan membawanya keluar dari penjara tersebut. Tentu saja Bambang bersedia asalkan ia bisa keluar dari sana. Lalu terlihat seluruh siluman jahat telah keluar dari penjara dan berlari untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu Bambang bersama kedua anak buahnya berjalan keluar penjara. Siapa sangka di sana juga ada Tusan, sehingga sebagian siluman berhasil keluar dan sebagiannya lagi masih di penjara dan gagal untuk melarikan diri. Keesokan harinya, kita akhirnya tahu alasan Tuan Si bekerja sama dengan Gu karena Gu menjanjikan Tuan Si untuk menjadi pemimpin klan manusia. Setelah itu, Gu mengajak Bambang dan antek-anteknya yang berhasil kabur dari penjara untuk bekerja sama dengannya. Tidak hanya itu, Gu juga akan memberikan tempat tinggal untuk mereka. Bambang akhirnya setuju karena mereka juga tidak memiliki tempat tinggal, terlebih lagi saat ini menjadi buronan. Singkat cerita, semua pemimpin organisasi dan pemimpin keluarga terhormat yang menjadi aliansi klan manusia telah berkumpul. Pemimpin klan manusia adalah Hong Yu yang merupakan ketua organisasi Wisma Gunung Wang. Semua orang dikumpulkan saat ini untuk membahas Bambang siluman naga beserta siluman jahat yang lainnya telah berhasil kabur dari penjara Hutian. Di sana Tuan Si melimpahkan kesalahan kepada klan siluman Gunung Tu yang menjadi penyebabnya. Mendengarkan itu, Yu Chu segera menepis tuduhan tersebut karena Tusan datang ke penjara Hutian tadi malam untuk menghentikan siluman jahat yang mencoba kabur. Jian, ketua penjara Hutian, juga memberikan saksi. Apa yang dikatakan Yu Chu adalah benar. Kemudian, Yu Chu memberikan usul untuk bekerja sama dengan klan siluman dalam menangkap Bambang. Tuan Si yang mendengarkan itu menolak usul darinya. Namun tidak dengan Hong Yu sebagai pemimpin klan manusia, ia setuju dengan usul yang diberikan olehnya dan menunjuk Yu Chu sebagai perwakilan untuk menjalin kerjasama dengan klan siluman Gunung Tu. 这么定了，东方月初与妖盟联手，如何？月初定不如是。至于他与此事脱不了其情回，细细。是。 Tusan mendapatkan surat dari klan manusia yang mengajak untuk bekerja sama. Mendapatkan surat itu, Tusan tentu saja bersedia. Ini juga sebagai cikal bakal dalam membentuk perdamaian antara klan manusia dan siluman. Di tempat lain, Rusan kebetulan berhasil melumpuhkan maling yang mencoba mencuri tas seorang wanita di pasar. Hal itu tak sengaja dilihat langsung oleh Jian. Alhasil, Rusan menjadi panik. Untung saja Jian tidak mengenalnya. Karena di malam itu, Jian belum sempat melihat wajahnya. Saat Jian hendak makan, Rusan mendekati untuk mengakrabkan diri dengannya. Tentu saja Jian yang tidak mengenalnya berusaha menghindar. Sementara itu, mereka berdua baru tahu Yu Chu diutus sebagai perwakilan dari klan manusia untuk menjalin kerjasama dengan klan siluman. Maka dari itu, Yaya bersama Rong memilih merahasiakannya karena tidak ingin Yu Chu bersama Tusan kembali bertemu. Karena saat ini, Tusan berusaha menghapus perasaannya terhadap Yu Chu. Takutnya apabila mereka bertemu lagi, perasaan yang dipendam oleh Tusan akan muncul lagi. Di waktu bersamaan, Yu Chu bersama perwakilan dari klan manusia telah datang ke Gunung Tu. Ia pun sesaat teringat di saat pertama kali datang ke sana. Rong lalu menyambut kedatangan mereka yang membuat Yu Chu bertanya-tanya keberadaan Tusan saat ini dan kenapa bukan ia yang datang menemuinya. Rong menjawab Tusan sedang sibuk dan ia yang akan menggantikannya sebagai perwakilan dari klan siluman. Mendengarkan itu, Yu Chu sedikit kecewa karena ia sebenarnya ingin bertemu dengan Tusan sebab sudah lama tidak bertemu.
你怎么样？我送你回去。 Sementara di tempat lain, Bambang diajak oleh Gu untuk menyerang Gunung Tu, tempat tinggal klan siluman saat ini. Bambang tentu saja menolak melakukannya, karena ia sadar kekuatannya tidak sebanding apabila berhadapan langsung melawan Tusan. Gu berusaha memaksanya, namun Bambang tetap keras kepala dan tidak ingin ikut campur. Setelah keluar dari penjara, ia ingin menghabiskan sisa nyawanya dengan hidup tenang. 玩笑而已，怎么会如此当真呢？再好好考虑考虑。 Sementara itu, Fu Cheng berusaha untuk mengingat siluman beserta salah satu manusia di saat ia diculik waktu itu. Namun sayang hanya satu yang berhasil ia ingat. Siluman itu menggunakan sebuah topeng dan ia merasa siluman tersebut adalah siluman rubah. Namun salah satu manusia di sampingnya tidak bisa ia ingat wajahnya karena di kala itu pandangannya masih samar-samar. Lalu saat kembali ke kantor, Jian terus saja diganggu dan digoda oleh Rusan. Hingga tanpa sengaja, mutiara untuk menyembunyikan hawa silumannya terjatuh dan hancur. Karena hal tersebut, Jian yang memiliki kemampuan mencium aura siluman lantas menyadari Rusan adalah siluman cabul yang selama ini sedang ia cari. Alhasil, kejar-kejaran pun tak dapat dihindari. Setelah berhasil ditangkap, Rusan berusaha menjelaskan kalau ia bukan siluman cabul seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang. Tentu saja Jian tidak percaya akan hal itu. Terpaksa, Rusan memilih kabur dari sana. Di malam hari, Jian terus mengejarnya dengan membawa beberapa pasukan. Tanpa sengaja mereka menemukan seekor siluman wajah buruk rupa. Tentu saja mereka tidak akan mengganggu siluman yang tidak bersalah. Sesaat, Jian mendekati dan menutup wajah siluman buruk rupa tersebut menggunakan jubah miliknya. Alasan kenapa Rusan kembali ke bentuk silumannya karena malam itu kebetulan bulan purnama. Singkatnya, setelah Rusan berubah ke bentuk manusianya kembali, Jian ternyata datang untuk mengejarnya, yang ternyata sedari tadi sudah bersembunyi dan memperhatikan gerak-geriknya. Ternyata Jian sudah tahu siluman buruk rupa barusan adalah dirinya, dan ia sengaja memilih diam supaya tidak menjatuhkan harga diri Rusan. Tiba-tiba, Jian ditarik oleh seseorang. Rusan berusaha mengejarnya, yang ternyata itu ulah dari Bambang, siluman naga. Alhasil mereka berdua pun dimasukkan ke dalam penjara oleh Bambang. Setelah itu, Bambang menemui Gu dan ternyata alasan Bambang melakukan ini semua untuk mengumpan klan manusia dan klan siluman datang ke sana dalam menyelamatkan Jian bersama Rusan atas permintaan dari Gu. Bambang hanya membantu sampai di sini saja. Selebihnya ia tidak ingin terlibat ataupun ikut campur lagi. Sementara di dalam penjara, Rusan berusaha menjelaskan ia bukanlah siluman cabul seperti apa yang dituduhkan. Ia memang memiliki wajah buruk rupa apabila kembali ke wujud silumannya. Apabila ia kembali ke bentuk manusia, ia akan memiliki wajah tampan. Itulah alasan ia menjadi playboy dan menggoda banyak wanita. Namun ia bersumpah tidak pernah mencabuli ataupun menculik. Di tempat lain, Gu menghampiri adiknya Bambang yang sedang makan, yang bernama Sisan. Gu mencoba membohonginya kalau Bambang kakaknya tersebut menyuruh ia pergi ke Gunung Tu. Karena Sisan sangat polos, ia pun percaya terhadap ucapannya. Lalu keesokan hari, setelah tiba di Gunung Tu, dari arah belakang, Sisan dibunuh oleh seseorang. Beberapa jam kemudian, Tusan tak sengaja berlimpas dan melihat orang-orang sedang berkerumun. Saat dilihat, ternyata Sisan, adiknya Bambang ini, sudah tewas terbunuh.
Kebetulan di sana juga ada Luo yang menjelaskan luka di leher Sisan memiliki bekas seperti terkena 3 cakaran. Di dunia ini hanya Tusan yang memiliki teknik kekuatan 3 cakaran seperti itu. Tusan menyadari terdapat seseorang yang ingin mengadu domba dengan memfitnah dirinya sebagai pembunuh Sisan, supaya Bambang, siluman naga, menjadi marah kepadanya. Di malam hari, Bambang sangat terkejut melihat jasad Sisan adiknya di atas pohon. Jian lalu dipinta untuk memeriksa. Terlihat terdapat 3 cakaran di lehernya, teknik kekuatan yang hanya dimiliki oleh Tusan. Dari sinilah Bambang mulai sangat dendam dan ingin membalaskan kematian sang adik kepada Tusan. Ia pun melampiaskan amarahnya kepada Rusan sebab Rusan adalah muridnya Rong-er dari Gunung Tu. Jian meminta Bambang untuk tidak melakukan hal tersebut karena tidak akan menyelesaikan masalah. Mendengarkan itu, Bambang pergi menemui Gu dan bersedia bekerja sama dengannya untuk membunuh Tusan. Tanpa ia sadar, penyebab adiknya bisa terbunuh itu bagian dari rencana yang dibuat oleh Gu, supaya Bambang mau bekerja sama dengannya. Setelah itu, Bambang menyiksa dan berusaha untuk membunuh Rusan dalam mengumpan supaya Tusan datang ke sana. Tak lama kemudian, Jian datang ke sana untuk melindunginya, bahkan memaksanya untuk segera pergi, sementara ia sendiri akan menghadapi Bambang. Sementara itu, utusan dari klan manusia dan klan siluman bersama-sama mendatangi markas lokasi tempat tinggal Bambang saat ini. Mereka bisa tahu karena sebelumnya Rusan sudah memberikan informasi tersebut. Sedangkan Jian masih bertarung melawan Bambang dan berakhir ia pun kalah. Di saat hampir terbunuh, tiba-tiba Rusan datang kembali untuk membantunya. Dengan fisiknya yang sudah berubah ke bentuk siluman buruk rupa. Jian yang melihatnya rela berkorban nyawa untuk melindunginya mulai menyadari Rusan memang bukan siluman cabul seperti apa yang dituduhkan. Hatinya pun mulai tersentuh akan pengorbanannya saat ini. Tak lama kemudian, Tusan bersama Chuyu datang ke sana untuk menolong mereka dan akhirnya berhasil mengalahkan dan menyegel Bambang kembali. Setelah semua masalah selesai, saat di luar, Yuchu memperkenalkan Luo kepada Jian. Lalu setelah Luo pergi, sesaat Jian mencium bau darah yang melekat di tubuh Luo. Darah tersebut milik Sisan, adiknya Bambang yang kemarin dibunuh oleh seseorang yang masih belum diketahui siapa pelakunya. Karena hal tersebut, Yuchu bersama Jian mulai mencurigai pelakunya adalah Luo. Dan benar saja, Luo adalah pengkhianat yang bekerja untuk Siji, si Ratu Siluman. Orang yang membunuh Sisan adiknya Bambang itu perbuatan Luo dengan menggunakan teknik 3 cakaran milik Tusan yang ia pelajari secara diam-diam. Dan tak lain itu atas perintah dari Siji. Karena gagal membunuh Tusan, Siji menjadi marah dan hendak membunuh Luo. Di sana, Luo memohon ampun dan diberikan 1 kali kesempatan. Ia berjanji tidak akan gagal lagi. Sedangkan di tempat lain, Yuchu mengajak Lai bertemu dan menceritakan semua kecurigaannya kepada Luo, si pengkhianat sebenarnya dan pelaku yang membunuh Sisan adiknya Bambang, bahkan memfitnah Tusan sebagai pembunuhnya dalam mengadu domba. Yuchu lantas meminta Lai untuk selalu mengawasi pergerakan Luo tentang apa yang diperbuatnya selama ini di Gunung Tu, agar mereka bisa memiliki buktinya.
perlu diingat pergerakan mereka jangan sampai ada yang tahu, apalagi Tusan. Mengingat Tusan pasti lebih percaya kepada Luo ketimbang mereka. Di sisi lain, Rusan kini dipenjara karena bagaimanapun juga ia masih dituduh sebagai siluman cabul dan penculik wanita. Jian sebenarnya tidak percaya terhadap tuduhan tersebut, maka dari itu ia memintanya untuk bersabar dan Jian berjanji akan mencari pelaku sebenarnya untuk membersihkan namanya itu agar bisa keluar dari penjara. Di malam hari, Luo mendatangi kamar Tusan yang sedang tidur. Ia pun meminta maaf karena sudah mengkhianatinya dan saat ini ia hendak mengambil energi milik Tusan untuk diberikan kepada Siji. Karena Siji sudah berjanji kepadanya apabila berhasil melakukan ini semua, maka Siji akan membuat Luo memiliki umur panjang agar kelak Luo bisa bersama dengan Tusan selamanya. Beruntung, Lai datang ke sana sehingga membuat Luo gagal menjalankan misinya. Di sana, Lai menemukan asap wewangian dan menyadari itulah penyebab Tusan tidak bangun dari tidurnya. Meski begitu, Lai pura-pura tidak tahu dan bersikap seolah-olah biasa saja. 来，边走边聊，请。 Singkatnya saat kembali, Luo melihat Yuchu sudah berada di kediamannya. Tanpa basa-basi, Yuchu langsung memberikan ancaman apabila ia berani menyakiti Tusan, maka Yuchu tidak akan ambil diam. Luo menyadari Yuchu sudah tahu dirinya adalah pengkhianat, maka dari itu ia berterus terang dan tidak menyembunyikan identitasnya lagi. Ia tidak takut apabila Yuchu melaporkan kebusukannya kepada Tusan, karena Yuchu tidak memiliki bukti. Terlebih lagi, Tusan pasti lebih percaya kepadanya daripada Yuchu. Saat hendak pergi, di luar ia bertemu dengan Tusan. Apa yang terjadi barusan segera ia ceritakan kepadanya. Namun sayang, Tusan tidak percaya dan lebih meyakini Luo bukan pengkhianat, apalagi pelaku yang menculik wanita selama ini. Yuchu berusaha meyakinkannya, tetap saja Tusan keras kepala dan balik menuduh Yuchu yang ingin merusak nama baik Luo. Sampai pada tahap ini, Yuchu mulai kesal terhadap Tusan dan memilih pergi dari sana. 怎么会害人？ Setelah itu, mereka berdua pun bertemu kembali secara diam-diam. Di sini, Lai membenarkan kecurigaannya terhadap Luo sebagai pengkhianat. Maka dari itu, Yuchu memintanya untuk terus waspada dan memantau pergerakan Luo, apapun yang terjadi, dan selalu memberikan kabar kepadanya. 放心吧，走了。 自然不是。来此当之。为何？ Jian setiap hari mengunjungi dan memberikan makanan kepada Rusan. Kini hubungan mereka berdua semakin dekat dan menyimpan perasaan satu sama lain. Terlihat Jian memberikan makanan yang ia buat sendiri. Rusan tentu saja begitu sangat senang. Terlebih lagi hari ini tepat di hari ulang tahunnya. 好吃吗？好吃是这个表情啊。 Sementara itu, pergerakan Lai yang selalu mengawasi Luo diketahui oleh Tusan. Lai mengaku ia memang mencurigainya sebagai pengkhianat. Namun, Tusan tidak perlu khawatir. Apabila Luo terbukti tidak bersalah, ia tidak akan lagi mengawasinya dan akan meminta maaf secara langsung kepada Luo. Mendengarkan hal tersebut, Tusan hanya bisa diam. Di waktu bersamaan, Fu Cheng yang sedang tidur akhirnya bisa mengingat wajah orang yang menculiknya waktu itu, dan orang tersebut adalah Tuan Xi. Dengan segera ia memberitahukan hal tersebut kepada Yuchu. 我想起来了。 Di waktu bersamaan, Tuan Xi menghampiri Rusan di dalam penjara sambil berkata, Jian saat ini diculik oleh siluman. Hidup dan matinya masih belum diketahui. Tuan Xi sengaja memprovokasinya supaya Rusan pergi menyelamatkan Jian. Dengan begitu, Tuan Xi bisa menuduhnya berusaha kabur dari penjara dan diberikan hukuman mati. 是真是假，你一问便知。你我非亲非故，你什么意思啊？
Di tempat lain, Jian ternyata diculik oleh Siji dan Siji sengaja melakukan ini semua supaya Tusan datang menolongnya. Dengan begitu ia bisa menjebak Tusan dan menyerap seluruh energinya. Di malam hari, Tuan Si bertemu dengan Gu, yang dimana masalah yang terjadi saat ini memang bagian dari rencana mereka. Seperti biasa, Tuan Si diiming-imingi oleh Gu akan dibantu menjadi pemimpin klan manusia ke depannya. Tak lama kemudian, Tusan datang ke sana dan sejak awal sudah mencurigai Tuan Si. Alhasil ia pun ketahuan bekerja untuk siluman jahat selama ini dan tidak bisa mengelak lagi. Sementara di luar, Yaya bertarung melawan anak buah milik Tuan Si. Sesaat ia melihat sekelibat siluman yang lewat. Dengan segera ia mengejarnya karena merasakan aura milik Gu. Alangkah terkejutnya, ternyata siluman itu memang adalah Gu. Dan ia tidak menyangka akan ini semua. Supaya Gu tidak tersesat lagi, terpaksa Yaya membunuhnya. Meski ia sebenarnya tidak tega. Di sisi lain, mereka berdua yang hendak makan tiba-tiba melihat salah satu warga yang diserang. Saat dihampiri, mereka melihat bekas luka 3 cakaran. Salah satu bocah memberikan surat yang dititipkan oleh seseorang kepadanya. Saat dibuka, ternyata pesan itu dari Luo yang meminta Yuchu datang ke sebuah tempat sesuai arahan dari isi surat tersebut. Yuchu segera datang ke lokasi yang dimaksud. Tiba-tiba ia diserang oleh Siji dan ini semua adalah jebakan. Siji berniat membunuhnya untuk memancing Tusan datang ke sana. Namun siapa sangka Yuchu sudah jauh lebih kuat. Bahkan Siji tidak mampu untuk mengalahkannya. Maka dari itu ia pun memilih mundur. Tak lama kemudian Luo datang ke sana. Yuchu sengaja memprovokasinya sehingga Luo mengakui dirinya memang pengkhianat yang bekerja untuk Siji, si Ratu Siluman. Saat mereka bertarung, Yuchu sengaja mengalah darinya untuk menunjukkan kepada Tusan yang kebetulan datang ke sana kalau Luo pandai menggunakan teknik 3 cakaran, yang dimana teknik tersebut adalah milik Tusan. Dari sinilah Luo tidak bisa mengelak lagi dan kebusukannya sudah ketahuan. Tusan tidak menyangka akan ini semua. Luo lantas segera kabur dari sana. Yuchu yang ingin mengejar dihentikan oleh Tusan. Tentu saja Yuchu menjadi sangat marah kepadanya. Sudah tahu Luo adalah pengkhianat namun masih dilindungi. Tentu saja ia sangat kecewa kepada Tusan. Di waktu bersamaan, Rusan berhasil menemukan keberadaan Jian yang sudah diracuni. Tidak ingin terjadi apa-apa kepadanya, Rusan segera menarik racun tersebut hingga masuk ke dalam tubuhnya, sehingga ia sendiri yang terkena racun dingin tersebut.